Baik, selamat siang untuk kita. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan membawakan pekabaran firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul Hidup Sehat dan Murni di Hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada siang ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu memelihara kami pada saat ini. Di sini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadirlah dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dituntun. Apabila hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan pekabaran-Mu pada saat ini, biarlah hamba bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Judul firman Tuhan pada siang ini yaitu hidup murni dan sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Memindahkan tanda stop. Sebuah geng anak-anak remaja di Florida membunuh 3 warga yang tidak bersalah. Mereka membunuh bukan dengan menggunakan senjata api atau pisau. Saat anak-anak remaja itu membunuh, pakaian mereka tidak kotor, bahkan karena mereka tidak ada di TKP. Mereka membunuh hanya karena perbuatan mereka yang usil, dengan cara memindahkan tanda stop dari sebuah perempatan yang ramai. Jadi kita perhatikan ya, bagaimana kalau ada seorang anak yang berusaha merubah tanda arah jalan atau tanda stop. Kita perhatikan tadi di sini, bagaimana geng anak-anak ini bisa membunuh warga. Karena apa? Karena mereka memindahkan tanda stop. Tanda stop itu dipindah aturan dari sana, lalu lintas yang dilalui oleh bus, di sana dibuat ada tanda stopnya, tiba-tiba tanda itu stop itu dipindah, dan akhirnya bus itu lewat jalan begitu saja dengan laju, dan akhirnya mereka menabrak orang-orang karena seharusnya jalan itu ditutup, tetapi karena ada tanda stopnya, akhirnya mobil tersebut berjalan terus dengan laju dan akhirnya menabrak orang. Begitu juga lah di dalam kita mungkin pernah mengalami bagaimana ada seseorang berusaha merubah arah jalan, mungkin kita akan tersesat. Itulah akibat daripada memindahkan tanda-tanda atau tanda stop. Saat ini kita sedang hidup di mana di dalam saat ini kita sedang hidup di dalam dunia yang tanda-tanda stopnya disingkirkan dengan diam-diam. Sering kita maju terus walaupun Allah katakan berhenti. Kita sering kali berkata ya kepada sesuatu yang dilarang, dan Raja Sulaiman dalam buku Amsal memberikan beberapa tanda stop bagi orang-orang Kristen. Jadi kita perhatikannya, ada orang yang berusaha memindahkan tanda stop, bagaimana juga Yesus tidak pernah kan berhenti, tetapi kita tetap jalan. Kita perhatikan selanjutnya. Tanda stop dalam tujuan Sulaiman tentu mengajak kita untuk mengikuti standar hidup orang Kristen, yaitu di dalam Amsal 15 ayat 15 mengatakan, Bapak Ibu boleh kita perhatikan bagaimana di dalam Amsal 5 ayat 15 ini, boleh dibuka Alkitabnya masing-masing, melarang perbuatan yang immoral. Di dalam Amsal 4 ayat 23 juga dikatakan tentang menjaga hati, dan Pengkhotbah 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan bahwasannya menjaga mata atau pandangan dari apa yang dikehendaknya. Jadi kita harus menjaga hati, menjaga sikap dan perbuatan kita, menjaga mata atau pandangan kita daripada apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Pemikiran yang ada di sini 5 pemikiran keliru yang fatal di dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu, itu tidak mungkin terjadi padaku. Seringkali manusia mengatakan seperti itu. Itu tidak mungkin terjadi kepadaku. Kita lihat dalam Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi
kerendahan hati mendahului kehormatan, sangat jelas ya. Orang yang tinggi hati akan mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati tidak disukai sama orang, sama kebanyakan orang, tetapi orang yang rendah hati akan dihormati dan bahkan disegani oleh orang-orang. Walaupun setan tidak maha tahu, ia telah memperhatikan Anda cukup lama untuk mengetahui Anda secara pribadi. Ia mengetahui apa yang menyebabkan Anda tenggelam dalam depresi. Ia mengerti apa yang melumpuhkan Anda dengan ketakutan. Dan ia memperhatikan apa yang menggoda Anda ke dalam perbuatan yang immoral. Jadi dikatakan di sini ya bahwasanya setan mengetahui, setan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Setan perhatikan supaya apa? Supaya kita saat kita lengah, maka setan akan berusaha masuk dan bahkan akan menjatuhkan kita. Setan adalah seorang pemancing yang ahli. Ia tahu dengan tepat umpan apa, jenis apa yang menarik bagi kita, bagi saya dan saudara. Ia tidak memakai jenis umpan yang sama kepada setiap orang. Jadi sangat jelas dikatakan di sini, setan memakai umpan berbagai macam cara untuk memancing kita. Bagi saya dan saudara, umpan itu tidak pernah sama, berbeda-beda. Tergantung bagaimana kekuatan hati kita, kekuatan iman kita. Setan itu selalu menggunakan caranya supaya apa? Supaya kita jatuh. Itulah cara-cara setan yang Tuhan yang setan pergunakan untuk menjatuhkan manusia. Sebagaimana dikatakan tadi, itu tidak mungkin. Seringkali mengatakan itu tidak mungkin manusia mengatakan demikian kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kita perhatikan. Kami hanya bersahabat. Di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, pikiran kita, karena dari pikiran kita lah, karena dari hati kita semua berasal, bermula. Maka dari situlah dikatakan terpancar kehidupan. Kalau kita menjaga hati kita, pikiran kita selalu tertuju kepada Tuhan, maka kita akan memancarkan, kita akan menghidupkan itu dengan baik. Tetapi kalau itu kita bisa jaga dengan baik, maka kita akan tergoda dan bahkan kita akan jatuh. Sebahagian hubungan gelap dimulai dengan persahabatan yang memenuhi sebagian kebutuhan emosional dalam diri salah satu dan kedua belah pihak. Jadi sangat jelas dikatakan ya, hubungan bisa terjadi erat, hubungan bisa retak karena apa? Karena ada sesuatu, karena emosi. Tapi kalau saling mengerti akan menjadi suatu hal yang baik. Tetapi kalau mengandalkan ego masing-masing, maka akan terjadi perpecahan kepada kedua belah pihak. Yang ketiga, jika rasanya begitu nikmat, tidak mungkin itu begitu buruk. Amsal 5 ayat 4 mengatakan, bibir seorang kekasih pada mulanya seperti madu, tetapi akhirnya menjadi pahit seperti empedu. Salomo memperingatkan, di tengah-tengah umpan ada sebuah kait, di tengah-tengah apel ada sebuah pisau silet. Kekuatan godaan terletak kepada kenikmatan penggodaan tersebut. Sangat jelas dikatakan di dalam Amsal 5 ayat 4 ini mengatakan, bibir seseorang itu seperti madu tapi akhirnya pahit. Bibir kata-kata seseorang itu bisa menjatuhkan seseorang, bisa membuat seseorang hancur dengan kata-kata. Sebagaimana dikatakan di tengah-tengah umpan. Pernah nggak kita memancing? Kalau kita memancing, kita buat umpan, kita cantolkan, rupanya di dalamnya ada mata kail. Saat ikan memakannya, maka dia akan kena sama mata pancing tersebut dan dia akan dapat. Begitu juga dengan manusia sekarang ini. Kita, kalau kita berusaha untuk bermain-main, maka kita akan terpancing dan akhirnya kita apa? Kita akan jatuh. Poin yang keempat yaitu aku dapat berhenti kapan saja. Seringkali manusia mengatakan demikian. Aku bisa berhenti kapan saja. Di mana di dalam Amsal 5 ayat 22 mengatakan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Dosa tidak pernah menuntun kepada kebebasan, tetapi sebaliknya, dosa selalu menuntun kepada perbudakan. Karena dosa dapat merupakan sebuah kebiasaan yang terbentuk dalam waktu lama. Jadi dosa itu
bukan terbentuk begitu saja. Kebiasaan kita itu bukan karena kebetulan, tetapi karena sudah terbentuk sudah lama, dan lama kelamaan itu menjadi suatu tabiat. Anda tidak dapat melakukan hanya sedikit dosa dan kemudian berhenti. Dosa menuntun ke dosa yang lebih besar lagi. Jadi awalnya kita mungkin mencoba-coba, apa-apalah nanti tidak lagi. Tetapi karena kita sudah memulai, lama kelamaan kita akan tertarik dan akhirnya apa? Semakin dalam kita jatuh dan akhirnya kita tidak ingat akan kembali lagi. Dan poin yang kelima adalah tak seorang pun yang akan terluka. Kita sering mengatakan demikian, tak seorang pun yang akan terluka. Amsal 6 ayat 32 mengatakan, siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Jadi jelas dikatakan di sini bahwasannya perbuatan immoral dalam hal seks akan menghancurkan seseorang yang melakukannya. Kerugian jasmani, kerugian keuangan, kerugian emosional, bahkan penyakit. Jadi kalau kita perhatikan itu akan membawa kerugian kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Amsal 5 ayat 21 mengatakan, karena segala jalan orang terbuka di hadapan mereka, karena semua jalan orang terbuka di hadapan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasi. Jadi Tuhan melihat setiap perbuatan kita, setiap tingkah laku kita. Tuhan perhatikan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang poin yang kedua, pembahasan yang kedua yang kita bahas di sini adalah tentang makanan. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu bukan milikmu kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jelas dikatakan di sini ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 mengatakan bahwasanya tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengotori, jangan pernah kita menodai diri kita. Kita harus membersihkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri telah menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Tidak bisa dibayar satupun, siapapun tidak bisa membayar. Karena itu nyawa Yesus sendiri yang telah membayar kita dengan nyawa Yesus sendiri yang menebus kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa selamanya, supaya kita beroleh kehidupan, supaya kita beroleh jalan keselamatan. Jadi di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sangat jelas dikatakan, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwasannya supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengotori tubuh kita ini, karena tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Karena ini adalah merupakan ibadah kita yang sejati. Karena kalau kita menjagakan tubuh kita, itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan itu kepada kita. Kalau kita memakan makanan, makanlah makanan yang sehat, minum air putih, dan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita, bukan untuk kesenangan sesaat, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu kita harus menjaga akan kesehatan kita. Kejadian 1 ayat 29 mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, bagaimana Tuhan sendiri mengatakan ini supaya apa? Supaya kita memakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buah pohon. Itulah akan menjadi makanan kita yang sebetulnya. Dan di dalam Keluaran 15 ayat 26 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya,
dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Jadi firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita memasang telinga kita, menghidupkan, memelihara mata kita, dan bahkan melakukan ketetapan yang Tuhan ingatkan, maka Tuhan tidak menimpakan kepada kita penyakit, sebagaimana kita melihat Tuhan memberikan tulah kepada orang Mesir karena mereka tidak mau menurut kepada Tuhan. Dan di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita perhatikan ini, ayat ini sudah sering kita ulang-ulangi, sudah sering kita dengarkan bahwasannya tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengotorikan diri kita, tidak perlu menodai diri kita. Karena apa? Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Dengan menjaga kesehatan kita, menjaga akan tubuh kita, maka itu merupakan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Kita perhatikan, di sini ada 3 diet dalam Alkitab, yaitu diet yang ideal, yang tentu makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Dan di sini itulah yang dapat diterima. Makanan sapi itu boleh diterima, dan makanan yang tidak dapat diterima adalah memakan daging bedua atau daging babi. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi di sini mengatakan bahwasanya mungkin kita sudah banyak tahu ya, bahwasanya kita tidak boleh memakan lemak dan darah karena di sana tersimpan banyak penyakit. Di darah itu banyak tersimpan penyakit. Jadi kita harus memilih daging semua, jangan pernah memakan yang ada lemak dan tersimpan di sana darah. Jadi di dalam Imamat 3 ayat 17 mengatakan, jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Jadi jelas dikatakan di sini, jangan pernah sekali-kali kita memakan, jangan pernah sekali-kali kita mencoba-coba akan hal tersebut, karena firman Tuhan sendiri melarang kita memakan akan hal tersebut. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang Tuhan telah larang di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Bapak Ibu yang sekalian, kalau kita buka, kita perhatikan di dalam Imamat 11 ayat 2 dan 3 mengatakan, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang bermama biak boleh kamu makan. Jadi dikatakan binatang-binatang atau hewan-hewan yang boleh kita makan, yaitu yang berselah panjang dan memamah biak. Kita perhatikan di sini, unta. Di dalam Imamat 11 ayat 4 dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari semua yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tetapi berkuku belah dan haram itu bagimu. Firman Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa unta tidak boleh kita makan karena di sini katakan dia memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Selanjutnya kita perhatikan di dalam Imamat 11 ayat 5 dan 6 mengatakan, juga pelanduk memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah itu bagimu. Jadi jelas juga dikatakan di sini, kelinci juga memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu tidak boleh kita makan. Tuhan sendiri sudah mengatakan itu di dalam firman-Nya, di dalam Imamat 11 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Di dalam Imamat 11 ayat 8 dikatakan, demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi
tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi kita sudah diperhatikan tadi, unta, kelinci, babi itu tidak boleh kita makan. Memang di sana ada kriterianya. Dia berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Dia memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Tetapi itu haram bagimu. Tuhan sendiri mengatakan demikian kepada kita. Mengapa itu dilarang semua? Mengapa dilarang makan babi? Karena kita perhatikan memakan babi adalah karena di sana itu tidak sehat. Di sana ada cacing-cacing yang tersembunyi karena hewan-hewan ini diciptakan untuk membersihkan yang kotor, membersihkan yang kotor. Dan kita perhatikan di sini dikatakan sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dengan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukumkan semua yang hidup dengan api, dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan karena begitu banyak jumlahnya. Jadi dikatakan di sini bahwasanya siapa yang tidak mau menurut akan kehendak Tuhan, siapa yang mau mengikuti dia akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak mau menurut maka mereka akan dibinasakan. Mereka akan mendapatkan api kepanasan, yaitu api neraka. Mereka akan dihardik dan bahkan mereka akan dibunuh dengan api tersebut. Selanjutnya dikatakan di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 mengatakan mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jelas dikatakan di sini adalah siapa yang mentahirkan dirinya dengan pemeliharaan, pemujaan, dan bahkan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah mereka. Dan mungkin karena ada ajakan-ajakan dan bahkan tawaran-tawaran sehingga mereka memakan makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan, maka dikatakan di sini mereka akan dilenyapkan sekaligus. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwasanya hal-hal yang telah dilarang oleh Tuhan tidak boleh kita lakukan. Jadi ini merupakan suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwasanya kita diingatkan kembali untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Imamat 11 ayat 9 mengatakan, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, di dalam sungai, itulah semuanya boleh kamu makan. Jadi kita perhatikan di sini ya, yang bersirip, bersisik, yang hidup di air, itu boleh kita makan. Di dalam Imamat 11 ayat 10 dikatakan, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, di dalam sungai, dan di dalam segala yang berkeliapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Jadi yang tidak bersirip itu tidak boleh kita makan, yang tidak bersisik dan seperti lele atau hal-hal yang lain yang dilarang itu tidak boleh kita makan. Daging hanyalah makanan yang bersifat gawat darurat. Jadi sangat jelas kita perhatikan di sini ya. Sebenarnya walaupun Allah memberikan izin kepada manusia untuk memakan daging, hal itu diberikan oleh karena apa? Karena dalam keadaan darurat atau dalam keadaan kritis, manusia tidak memiliki cukup sumber makanan setelah air bah. Setelah kita lihat pada kejadian pasal itu setelah air bah, bagaimana tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang menjadi makanan manusia sebelumnya. Tetapi setelah air bah itu karena itu tidak cukup karena Tuhan baru memusnahkan semuanya, maka manusia memakan daging. Makanan asli manusia adalah kita perhatikan di sini. Kejadian 1:29 mengatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Jadi jelas dikatakan di sini adalah makanan manusia aslinya adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan bahkan buah-buahan. Itulah makanan manusia yang sebenarnya. Allah menciptakan manusia bukan sebagai karnivora, bukan sebagai omnivora, tentu sebagai herbivora. Kita perhatikan bahwa
manusia adalah herbivora. Giginya kita bandingkan, kalau digambar di sini dikatakan bagaimana gigi manusia berbeda dengan gigi harimau atau gigi macan, tapi gigi manusia sama dengan gigi sapi. Yang di sini juga dikatakan karena apa? Asam perut. Kelenjar pencernaan binatang pemakan daging memiliki keasaman 20 kali keasaman kelenjar pencernaan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan sifatnya suka tidur. Binatang pemakan daging kebanyakan tidur, butuh waktu 3-6 jam satu hari. Binatang pemakan tumbuhan aktif bergerak dan bahkan perlu tidur siang, tidak perlu tidur siang 3-6 jam. Bagaimana dengan manusia? Cara minum, kita perhatikan cara minum pemakan daging tentu dengan menjilat, tetapi cara bagaimana juga dikatakan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan minum dengan cara menghisap. Jadi itulah perbedaannya pemakan daging dan tidak pemakan daging. Pada zaman dulu, sambung Dr. Bosworth, bahwasanya seorang guru telah mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut jauh lebih penting daripada apa yang masuk ke dalam mulut. Jika Anda ingin mengubah hati, mulailah dengan doa. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi putih seperti salju. Kemudian saat Anda meluangkan waktu dengannya, air mancur dari semua kehalusan dan kebaikan akan mengalir ke dalam diri saudara dan saya. Segera Anda akan temukan kata-katamu dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan Anda akan mendapatkan pengaruh kebaikan yang lebih besar bagi orang-orang yang hidup di sekitar kita, yang paling dekat dengan kehidupan kita. Tujuan kita hanya satu, yaitu surga. Surgalah yang akan menjadi tujuan akhir kita. Surgalah yang menjadi tujuan utama kita, karena di sanalah tempat kita yang sebetulnya. Yesaya 11 ayat 6 dan ayat 6 sampai 8 mengatakan, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Sebagaimana kita mengetahui, bila mana kita masuk surga, lembu, binatang, dan makan semuanya itu akan berteman, tidak seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini, bagaimana kucing sama anjing berteman, itu tidak bakalan bisa berteman. Ada pun cuma sebagian, tetapi nyatanya semua itu berlawanan. Tetapi setelah di surga nanti, itu akan semua manusia, hewan-hewan akan semua berteman bersama-sama, tidak seperti sekarang ini lagi. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas 18 ayat 27 mengatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Kalau kita menyerahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, menurut kita tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tentu butuh penyerahan kita. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, yang berdosa sekalipun kita, yang paling hina sekalipun kita di mata manusia, di mata Tuhan, kalau kita mau datang berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan membuka pintu bagi kita kalau kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan sendiri mengatakan demikian kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah pengharapan kepada orang-orang percaya yang selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah renungan ini mengingatkan kita bahwasannya apa yang telah kita dengarkan supaya mengingatkan kita, karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, kita harus menjaga tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita itulah menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Itulah poin penting yang bisa kita dapatkan, karena tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan. Inilah menjadi perenungan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.